Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Supriyadi Channel, kembali lagi bersama saya Supriyadi. Oke, kali ini Supriyadi Channel akan memberikan tutorial cara membuat server VoIP. Apa itu VoIP? VoIP itu singkatan dari Voice over Internet Protocol, yakni komunikasi satu atau lebih yang menggunakan komunikasi suara melalui jaringan internet. Oke, dalam hal ini kita bisa membuat saluran komunikasi secara gratis memanfaatkan jaringan internet, atau bisa juga menggunakan jaringan LAN ketika kita berada di satu lokasi, atau bisa juga menggunakan jaringan WAN ketika lokasinya lebih luas lagi. Intinya, perusahaan atau kita nanti sebagai bagian dari perusahaan itu bisa membuat jaringan komunikasi tersendiri yang tentunya jaringan komunikasi ini aman dari penyadapan. Kenapa? Karena server dikendalikan oleh kita. Baik, seperti apa caranya membuat komunikasi suara? Ya, bisa juga sebenarnya ini digunakan untuk komunikasi video yang menggunakan saluran internet. Ya, kemudian bagaimana caranya kita memberikan nomor telepon kepada orang lain sehingga orang lain ketika terkoneksi ke server kita itu bisa berkomunikasi. Oke, bagaimana caranya dan apa saja yang diperlukan? Ya, kita langsung mulai saja ke praktek VoIP, Voice over Internet Protocol. Ini kalau di SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dibahas di pembelajaran materi teknologi layanan jaringan KD 3.8 3.9. Oke, langsung saja. Yang pertama, ya, bahan-bahan yang kita perlukan adalah server, atau dalam hal ini kita bisa menggunakan VirtualBox. Oleh karena itu, kita membutuhkan software VirtualBox seperti ini. Ya. Lalu kemudian, ya, kita membutuhkan operating system ini bisa kita menggunakan Debian atau yang sudah dikemas secara langsung menggunakan salah satu operating system yang dikemas yang berasal dari sistem operasi Red Hat atau Linux Red Hat, yaitu salah satunya adalah Trixbox. Oke, seperti ini Trixbox. Oleh karena itu, yang kita perlukan adalah pertama, ya, software Oracle VirtualBox-nya, terus kemudian Trixbox, ya, kemudian web browser, ya, bisa menggunakan Firefox, bisa menggunakan juga Google Chrome. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Sangat mudah. Yang pertama, ya, tentunya kita pahami terlebih dahulu topologinya, ya. Kalau kita buat di jaringan lokal seperti apa, kalau kita buat di jaringan internet seperti apa. Oke, sederhananya, ya, langsung saja kita ke praktikum. Pertama kita buka Oracle VirtualBox-nya seperti ini, ya. Lalu kemudian kita buat mesin baru, new. Katakanlah di sini server VoIP. Ya, kita beri nama server VoIP. Kemudian base-nya dia Linux, kemudian kita cari yang Red Hat karena kita akan menggunakan Trixbox. Trixbox itu berbasis Red Hat yang 32 bit. Oke. Langsung kita klik next-nya. Ya, memorinya cukup 1 GB. Kemudian kita klik next lagi dan kita pilih create. Kemudian klik tombol create lagi. Setelah itu kita tentukan jenis hard disk-nya, boleh pakai VDI. Kemudian next, pilih dynamic terus kemudian ini kita bisa menggunakan 8 GB atau misalkan kita ganti jadi 20 GB juga nggak masalah. Ini nama harddisknya server VoIP. Ini kalau misalkan kita mau tempatkan harddisknya di mana, terserah kita, silahkan, ya. Nah, sampai di sini, ya, untuk membuat harddisk dari mesin baru sudah kita siapkan. Tinggal langkah berikutnya adalah klik create. Ya, oke, selesai ya. Berikutnya kita setting jaringannya. Nah, jaringannya kita buat bridging, ya, supaya nanti bisa diakses, ya, dari jaringan luar. Jaringan luar itu maksudnya jaringan dari luar VirtualBox, ya. Oke, pilih ke network,
kemudian kita pilih bridge adapter. Ya, dalam hal ini saya kebetulan menggunakan wireless, ya, sehingga saya memilih yang di bridge-nya adalah wireless. Ya, kalau nanti ada yang menggunakan jaringan LAN, boleh nanti di bridge-nya menggunakan jaringan LAN. Oke, langsung saja, ya, kita klik OK, ya, dan selanjutnya kita jalankan server VoIP-nya dengan cara klik tombol start, ya, seperti ini. Oke, tunggu beberapa saat. Ini tergantung dari kecepatan komputer yang kita miliki. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik yang di sini. Ya, kita pilih Trixbox yang akan kita install tadi. Nah, kalau saya disimpan di sini. Ya, kemudian software, kemudian tadi saya simpan di kumpulan ISO. Di Linux. Nah, ini saya pilih yang Trixbox. Oke, tinggal klik open. Nah, berikutnya langsung kita start. Nah, ini adalah tampilan Trixbox pertama kali ketika kita akan menginstalnya. Ya, untuk melanjutkan instalasi tinggal ditekan enter di keyboard. Oke, tekan enter di keyboard satu kali, set. Tunggu. Ya. Oke, sambil menunggu proses instalasi, silakan teman-teman sekalian, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, ya. Jangan lupa diklik like-nya, ya. Terus kemudian jika ini bermanfaat dan membawa manfaat bagi yang lainnya, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Oke, instalasi masih berjalan. Ya. Nah, ini tipe keyboardnya, keyboard kita menggunakan QWERTY, ini kita menggunakan US. Kemudian di OK, ya, di enter. Tunggu beberapa saat, ya. Ini akan memulai instalasi. Nah, time zone-nya, ya, time zone-nya kita pilih negara kita. Oke, pilih Asia, Jakarta, ya. Oke, ini Asia, ke bawah lagi Jakarta, ya. Kebetulan saya berada di lokasi Jakarta, ya. Maka atau yang satu lokasi dengan Jakarta, WIB, ya, waktu Indonesia Barat, maka saya pilih Jakarta. Oke, tinggal klik OK. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, untuk memudahkan untuk pembelajaran kita masukkan passwordnya 1 sampai 6 saja. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ini adalah password root. Jangan lupa. Kenapa? Karena nanti setelah instalasi kita akan masuk ke konsul menggunakan password ini. Ya, lanjut di OK, di enter. Oke, kita tunggu. Ini sebenarnya seharusnya cepat, ya, tapi karena saya sambil merekam, kemudian ini laptopnya juga sudah jadul, jadi agak lambat. Oke, untuk lebih lengkapnya bahan-bahan yang diperlukan, langkah yang harus dilakukan nanti seperti apa, ya nanti coba kita tuangkan di deskripsi. Jika ada pertanyaan silahkan tuangkan di komentar di bawah ini, ya, atau ada pendapat lain terkait dengan VoIP, ya, silahkan berikan masukannya juga di komentar di bawah ini.
Oke, alhamdulillah instalasi sudah selesai. Nah, sistem akan melakukan restart. Oke, ini kan balik lagi ya. Kalau kita enter nanti balik lagi. Kenapa? Karena CD-nya belum dikeluarkan. Atau kalau menggunakan VirtualBox, ini tanda checklistnya harus dihilangin dulu. Oke, sekarang kita hilangin dulu tanda checklistnya. Ya, setelah kita hilangin tanda checklistnya seperti tadi, baru kita klik mesin, kemudian kita klik menu reset, ya, kemudian klik reset. Oke, tunggu sampai nanti muncul tampilan login. Ya, oke seperti ini. Tunggu sampai sistem siap, yang ditandai dengan adanya login from ya ke dalam sistem VoIP kita. Oke, tunggu. Ini sedang melakukan proses booting. Oke, ini adalah tampilan sistem Trixbox pertama kali ketika kita selesai menginstalnya. Di sini terlihat ada tampilan login system. Langsung saja kita login dengan menggunakan user root, ya. Kemudian di enter passwordnya seperti yang tadi kita sudah buat 1 sampai 1 2 3 4 5 6. Password tidak ditampilkan ya karena ini sifatnya rahasia. Oke, langsung ditekan enter. Nah, kalau benar, maka akan muncul tampilan local domain. Artinya, kita sudah berada di user root dari Trixbox. Oke, kita bersihkan dulu, clear, ya. Kemudian, kita akan setting jaringannya. Oke, untuk setting jaringan, ya, jaringan Trixbox ini kita buat ID, ya, dengan komputer yang ada di Windows. Caranya, ya, kita tampilkan terlebih dahulu IP yang ada di Windows-nya, cara tekan enter saja, ya. Keluar seperti ini. Ya, engine-nya sudah muncul, ya. Command prompt Windows-nya untuk lihat IP address kita, maka kita menggunakan perintah IP config. Nah, config, ya. Nah, ini terlihat ada IP address titik 249. Oke, net ID-nya adalah 192.168.40. Ya, inilah yang kita jadikan patokan. Kemudian host ID-nya kita berbuat biar berbeda dengan ini. Ya, misal kita akan buat 43.100 pada Trixbox-nya. Oke, ini kita minimize. Langsung kita masuk ke Trixbox. Untuk setting IP address di Trixbox, ini cukup mudah, kita ketik system, ya, config strip network. Oke, kita tunggu sampai muncul tampilan. Nah, seperti ini. Nah, kita edit device-nya, kemudian terlihat di sini jaringannya, kita tekan lagi ETH0 dan tanda bintangnya ini kita pakai spasi, hilangin ya. Kita buat static. Tadi 168 4. Nah, host ID-nya, alamat dia kita gunakan 100. Netmask-nya 255.255.0. Ini kelas C. Dan gateway-nya 192.168.43.1. Oke, selanjutnya kalau sudah oke. Kemudian langsung ke set, ya. Perpindahan antar menu menggunakan tombol tab. Dan setelah itu kemudian kita save and quit. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita restart jaringannya. Kemudian kita restart jaringannya dengan cara diketik etc init.d network restart. Oke, sedang di restart.
Oke, kita coba if config. Nah, terlihat di sini jaringannya sudah ya, ini 192.168.43.100. Kita coba ping dari Windows ke sini. Caranya buka kembalinya, kemudian kita langsung ketik ping 192.43.100. Nah, sudah replay ya. Artinya jaringan Windows dan Xbox server VoIP kita sudah terhubung. Langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan menggunakan web based, aplikasi berbasis web untuk mengkonfigurasi server VoIP kita. Ya, caranya kita langsung buka browser saja. Oke, browser Firefox ya. Oke, ditunggu. Ini kebetulan komputernya lemot. Ya, ini klik alamatnya. Ya, kita ketik alamatnya 143.100. Langsung kita tampilkan. Ya, nah, ini adalah konfigurasi ya. Oke, untuk masuk ke bagian Flexbox, untuk masuk ke bagian Flexbox-nya, maka kita tombol switch ya. Di sini ada tombol switch di sebelah kanan atas ya. Ini tinggal kita klik tombol, masukkan usernya adalah admin. Usernya adalah main. Kemudian passwordnya adalah password. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, jika muncul seperti ini nih, boleh kita klik ya. Oke, beberapa saat sampai muncul tampilan dari aplikasi Flexbox. Tampilan dari Flexbox ya. Jika muncul registration ini kita tutup saja. Nah, akan membuat ID atau bisa kita katakan nomor telepon user yang nanti bisa digunakan untuk komunikasi satu dengan yang lainnya ya. Caranya kita masuk ke menu PBX, kemudian kita pilih PBX setting. Oke, setelah kita masuk ke PBX setting, kita cari di sini ada extension ya. Nah, ini sudah ada extension, kita klik extension ya. Berikutnya pilih SIP device, kemudian kita klik submit. Nah, kita extensionnya user extension, kemudian ada di sini di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buat misalkan itu seperti nomor telepon. Oke, nomor teleponnya misalkan 1001. Kemudian ya, namanya misalkan Nurfa Izin. Ya. CID aliasnya ya boleh menggunakan sama ya, 1001 ya, SIP aliasnya juga bukan 10001 ya. Kemudian terus secret ini adalah password yang nanti kita akan masuk ya, kita samain aja ya 1001 buat lagi ya. Ini statusnya 1001 aja, samain ya. Kemudian ya ini kita pilih enable, ini checklist, kemudian checklist juga ya. Oke, setelah itu kita langsung klik submit ya. Oke, sudah selesai satu, kita dapat. Kemudian selanjutnya klik apply configuration and change. Nah, ini tinggal klik continue with. Tunggu. Oke, untuk percobaan ini setidaknya kita buat 2 user extension ya. Ini baru 1, kita buat lagi yang keduanya. Ya, masih gunakan klik submit.
Tunggu. Yang keduanya sekarang 1002 ya. Oke, kasih nama Nawaf. Ini 1002. Kemudian sama 1002. Oke, kemudian kita lanjut secretnya. Ini passwordnya kita samain aja biar nggak lupa ya. Kemudian voicemailnya kita enable, dan ini buat 1002. Ini juga enable, ini available ya, kemudian busy, dan selanjutnya kita klik submit ya. Kemudian ini kita sudah buat dua ya. Yang selanjutnya adalah kita klik apply configuration dan klik continue with it. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat nomor telepon ya. Langkah berikutnya akan kita coba. Ini kita bisa buat sebanyak-banyaknya ya, tergantung kekuatan server kita. Kita akan buat ya, atau kita coba ya, saling berkomunikasi yang lainnya. Dalam hal ini saya buat yang menggunakan nomor telepon 1001 dan 1002. Saya akan coba komunikasi menggunakan handphone Android, kemudian satunya menggunakan laptop ya. Oke, nanti kita coba apakah nanti satu sama lain bisa saling terkoneksi. Tidak ya. Sahabat Subria Channel, kita akan melakukan uji coba ya, melakukan panggilan dari, saya menggunakan laptop, sebenarnya bisa saja nanti dari handphone ke handphone ya. Oke, kali ini saya coba menggunakan dari laptop ke handphone saya ya. Kita uji coba. Pertama, di laptop kita perlu aplikasi Joyper ya. Nih, kalau misalkan aplikasi Joyper-nya belum ada, silahkan di download ya, dan ini ada yang gratisnya. Download terus kemudian install. Setelah install maka akan seperti ini ya. Oke, kita login ya. Kita login menggunakan ini ya, continue as a free user. Kita menggunakan yang gratisan saja. Oke, setelah muncul tampilan Joyper seperti ini, kita akan create account. Terus kemudian kita masukkan accountnya ya. Ini menggunakan IP address ya. Ini 1002, kemudian add ya. Nah, bukan create account ya, tapi karena kita sudah membuat usernya, kita sudah membuat user di server TikTok kita ya. Ini kita langsung login aja dengan user ya. Oke, yang Nur Faizin 1001 itu sudah saya login di ya. Kemudian saya di laptop menggunakan 1002 yang Nawaf ya. Caranya ini tinggal kita masukkan aja tuh 002 ya. Kemudian add, kita menggunakan IP address 192.168.43.100. Ini IP address yang kita setting di Trixbox. Passwordnya tadi yang kita buat adalah sama ya, 1002 ya. Kita bisa tampil. Nah, ini ya, passwordnya samain ya, 1002. Nah, berikutnya tinggal kita klik ya. Kemudian ini IP address-nya kita ya, tinggal kita tunggu ya. Nah, ini bisa juga menggunakan ini, tinggal skip aja kalau kita nggak pakai kan. Nah, SIP-nya ada ya. Nah, ini yang kita pakai ya, hijau, berarti ini sudah siap, sudah ready. Oke, seperti ini. Tunggu. Kemudian ini suaranya ada ya.
Kalau kita konfigurasi ini menggunakan suaranya, oke sudah, ini bisa kita tes ya, misalkan tes speaker. Oke, tes speakernya sudah ya. Nah, sudah ada ya. Saya bunyi, kemudian tes ini mic-nya. Halo, halo, tes. Nah, ini sudah ada ya. Oke, sudah muncul. Kemudian videonya sudah, ini kita skip aja. Ya, ini. Dan berikutnya adalah kita akan coba melakukan panggilan. Ya, kita akan melakukan panggilan. Ini saya menggunakan 1002 sebagai saya akan memanggil ke HP saya yang saya daftarkan di 1001. Ya, seperti ini. Nomor teleponnya. Nah, saya akan panggil nomor telepon 10001. Ini saya nelpon ke HP saya. Ya. Nah, kita dial. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini telepon. Nah, ini melakukan panggilan. Oke. Perhatikan, kelihatan nggak di HP? Nah, ini ada panggilannya dari HP ya. Nah, iya, ini ada panggilan ya dari HP tuh. Nah, di HP. Oke, saya jawab ya dari HP ya. Nah, saya jawab. Nah, itu ya. Halo. Nah, ini sudah ada suaranya. Halo. Ya. Nah, ini saya bisa nelpon dari laptop ke HP. Nah, tadi ya. Oke. Dan ini gratis ya, nggak bakal keluar pulsa nih. Ya. Jadi ya, oke. Udah selesai. Oke, itu tadi ya sudah berhasil narik nelpon dari komputer, dari laptop saya nelpon ke HP ya, tanpa pulsa sama sekali. Oke. Nah, kita juga bisa nelpon dari handphone ke handphone. Nah, ini adalah miniatur dari jaringan atau provider telekomunikasi yang bisa kita kembangkan di sebuah perusahaan menjadi jaringan telekomunikasi yang besar ya. Oke, demikian tutorial VoIP, Voice over Internet Protocol, membuat sebuah server jaringan komunikasi suara dan juga komunikasi yang menggunakan video ya. Oke, silahkan dikembangkan ya, semoga bermanfaat, mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.